Halo, welcome to Jamnya Ngonten. Bersama saya Nusa Teguh di channel YouTube-nya Evermost. Di sini kita bakalan ngulik cara asik bikin konten. Dan kali ini kita bakalan bikin konten video iklan cuma pakai HP aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen video ini, dan juga subscribe channel YouTube-nya Evermost. Sebelum kita memulai bikin videonya, tentu aja ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar video hasilnya lebih maksimal. Hal pertama yang perlu kita persiapkan yaitu produknya. Ya iyalah ya, karena kita kan mau bikin iklan video produk. Kalau nggak ada produknya ya kita mau bikin apa ya? Dan di video yang akan saya buat ini, produknya adalah ini, snack. Ya, semacam snack yang isinya coklat, yang perpaduannya dengan coklat lah. Selanjutnya kita harus menyiapkan konsep videonya ya. Sebelum kita bikin ya, kita harus mempersiapkan konsepnya. Kita punya pilihan untuk membuat video dengan mengekspos shot-shot produknya aja ya, semacam beauty shot seperti itu. Atau kita juga bisa membuat video yang ada story-nya. Kita juga ada pilihan untuk memakai talent atau pemeran lah seperti itu. Kita juga bisa menggunakan indoor atau menggunakan outdoor tempatnya, lokasi syutingnya. Dan kali ini saya akan syuting di indoor tanpa menggunakan talent, dan juga konsepnya akan lebih ke produknya, akan lebih mengekspos produknya. Jadi nanti akan saya ambil beberapa shot yang untuk mengekspos produknya pastinya. Langkah berikutnya kita perlu menentukan aspek rasionya ya. Aspek rasio itu memang perlu kita persiapkan dari awal ya. Gunanya untuk video yang kita buat ini sesuai dengan media apa yang mau kita gunakan. Aspek rasio ini merupakan perbandingan antara lebar dan juga tinggi dari frame video kita. Simpelnya, kalau misal kita mau upload Instagram Reels ya, mau bikin video untuk Instagram Reels, TikTok, kemudian YouTube Shorts, kita bisa menggunakan aspek rasio 9:16. Kalau misal untuk YouTube yang biasa, kita bisa menggunakan 16:9. Fungsinya untuk memaksimalkan media yang kita pakai. Jadi video yang kita buat sesuai dengan media untuk kita mempublishnya. Untuk set tempatnya saya nyiapin satu meja aja, kemudian saya pepetin ke tembok. Ya nanti syutingnya di situ lah ya. Idealnya mejanya itu kotak, cuman saya punyanya bulat. Yaudah saya pakai bulat aja. Memanfaatkan apa yang ada ya. Tema hari ini kita memanfaatkan seadanya aja, tapi hasilnya tetap maksimal. Meja udah ditata, selanjutnya saya nyiapin background dan juga alas untuk videonya nanti. Di sini saya cuman pakai kertas asturo ya, semacam ini. Ini ya, semacam kertas karton ya. Saya juga udah beli beberapa, banyak, lumayan lah ya. Fungsinya nanti biar saya pilih sesuai sama produknya. Dan setelah saya pilih-pilih, saya pilih warna biru. Sebenarnya kita bisa membeli untuk background ini di marketplace ya. Itu banyak, pilih aja background foto seperti itu banyak. Cuman karena di sini kembali lagi kita konsepnya adalah memanfaatkan seadanya, ya udah saya pakai yang ada di sekitaran saya aja, yang nyarinya gampang. Untuk background dan alasnya saya pasang pakai selotip kertas. Selotip ini aman buat tembok dan juga buat kertasnya. Jadi bisa dipakai lagi kertasnya buat syuting berikutnya. Lighting memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan video, apalagi kita syutingnya indoor. Ini sangat-sangat penting. Indoor itu biasanya minim cahaya, apalagi kalau kita syutingnya malam hari, pastinya kita butuh lighting, butuh lampu. Karena lampu itu biasanya atau lighting itu biasanya harganya lumayan, jadi di sini saya pakai lagi-lagi seadanya. Di sini saya pakai ring light yang kecil, 60 ribuan, ya lumayan terjangkau lah harganya, masih bisa diterjangkau. Dan saya taruh di Gorilla Pot, itu fungsinya nanti saya gunain buat backlight. Jadi posisi antara alas dan juga backgroundnya itu saya kasih space, biar nanti cahaya dari bawah bisa masuk sebagai backlight. Selain ring light, saya juga menggunakan lampu LED biasa untuk key lightnya ya, untuk cahaya utama di depan. Cuman jadi di sini saya cuman pakai 2 lighting utama itu, jadi ya sangat-sangat terjangkau lah. Selain itu kita pastinya juga butuh alat tempur utama kita, yaitu handphone atau HP untuk merekam videonya. Di sini saya pakai HP Poco X3 ya, HP Android biasa seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan HP apa aja di sini untuk prakteknya nanti. Selain handphone, pastinya juga kita perlu perlengkapan tambahan semacam tripod.
Di sini saya pakai tripod, cuman sebenarnya nggak saya pakai ya tripodnya, cuman saya pakai dudukannya aja biar bisa berdiri deket sama produknya seperti itu. Kalau misal nggak punya ya bisa aja diganjel pakai sesuatu atau juga bisa pakai Gorilla Pod atau yang lainnya. Fungsinya biar deket sama produknya aja. Jadi saya nggak pengen ada zoom lah ya seperti itu pakai handphone, karena zoom pakai handphone ya biasanya gambarnya akan pecah. Kalau kita pakai tripod, tentunya kita butuh handphone kita bisa ditaruh di tripod. Kita bisa menggunakan yang namanya phone holder. Jadi phone holder ini fungsinya untuk menaruh handphone di tripod biar bisa kok seperti itu. Kalau enggak kan nggak ada ulirnya ya handphone itu, jadi nggak bisa dipasang di tripod. Saya juga pakai alat olahraga ya biar saya kuat. Ini sebenarnya alat olahraga kaki ya, biar bisa muter-muter kayak gini. Nah ini fungsinya buat nanti biar muterin produknya, ini kan bisa muter ya, walaupun nggak halus sih sebenarnya, cuman masih bisa kita pakai. Teman-teman bisa juga menggunakan yang asli ya, itu turntable yang elektronik ya, ada baterainya, bisa muter sendiri, itu biasanya lebih halus dan dikontrolnya akan lebih baik. Cuman ya kembali lagi kita hanya memanfaatkan apa yang ada saja. Selain properti utama kita yaitu snacknya seperti ini ya, kita juga perlu properti tambahan biar videonya lebih menarik ya. Karena ini snack dengan isian coklat, perpaduan dengan coklat, saya juga menyiapkan coklat cair dan coklat batangan. Fungsinya biar nanti ketika saya mengekspos produknya itu lebih menarik dan lebih pengen nyobain seperti itu yang nonton ya. Jadi saya juga menyiapkan dua perlengkapan atau properti tadi. Kemudian karena ini coklatnya cair ya, saya juga perlu menampung tempat penampungnya. Jadi saya pakai ini, nggak tahu ini nemu di dapur, saya ambil aja ya. Nggak tahu ada yang marah nggak. Saya ambil aja ini seadanya. Di sini saya bikin shot yang simple-simple aja karena nanti juga editnya di HP. Jadi nggak ada masking-masking, pure cuma explore shot-shot aja biar snacknya terlihat lebih menarik. Di shot pertama ini saya pengen ada kamera movement atau gerakan kamera menjauhi snacknya, kemudian drop ke bawah buat transisi. Sebelumnya saya setting kamera HP-nya. Saya pakai aplikasi kamera bawaan dengan setting manual. Dengan setting manual kita bisa menghasilkan shot yang lebih maksimal. Kemampuan kamera HP juga bisa kita maksimalkan. Untuk lampu utamanya saya taruh persis di depan objek. Konsekuensinya akan ada bayangan objeknya di belakang. Tapi nggak apa-apa karena bayangannya nggak kelihatan dari shot depan. Saya pakai kain buat alas biar gerakan kamera saya bisa lebih halus. Di shot ini saya pengen menampilkan isi dari snack yang tercampur dengan coklat. Jadi saya pakai wadah dan sus snacknya saya campur dengan coklat cair yang udah disiapkan sebelumnya. Karena dari shot pertama saya pengen ada transisi, jadi untuk pengambilan videonya saya ambil ada gerakan kamera menjauhi objeknya. Jadi nanti ada transisi dari warna hitam kolong meja sampai warna hitam dari coklat dan sus snack yang saya zoom. Di sini saya juga cuma pakai tangan aja alias handheld dan nggak pakai tripod. Di shot ini saya pengen ada coklat cair yang menetes mengalir gitu ya ke snacknya. Untuk lightingnya saya agak kesampingkan biar nggak ada bayangan di backgroundnya. Di sini saya pakai tripod, tapi ya nggak juga sih, saya cuma pakai dudukannya aja, dudukan tripod sama pakai phone holder, biar bisa diem kameranya dan bisa lebih mendekati objeknya. Kalau pakai tripod gambarnya akan lebih lebar dan backgroundnya akan nggak cukup. Ini salah satu kelemahan background pakai kertas asturo yang ukurannya kecil, jadi lebih hati-hati biar nggak keluar dari background hasil shotnya. Di sini saya memanfaatkan alat olahraga puter kaki, tahulah yang namanya apa. Fungsinya buat muterin produknya. Saya ambil shotnya agak deket ya, biar alat dan tangan saya nggak kelihatan saat muterin alatnya.
Ini merupakan shot terakhir ya, jadi kalau di awal cuman ada snacknya yang kelihatan, di shot terakhir ini saya pengen ada isi snacknya sebagai properti tambahan. Saya kasih beberapa isi snack dan saya juga tambahin coklat batangan sebagai pemanis. Untuk shotnya hampir kayak yang pertama, menjauhi objek. Dan di sini juga sama, saya pakai kain lagi biar gerakannya lebih halus. Pertama kita buka CapCut-nya, kita bikin project baru dan kita import videonya. Di sini saya udah gabungin dalam satu folder shoes snack ini, biar gampang ya. Jadi semua filenya sudah saya gabungin dalam satu folder biar milih-milihnya gampang. Karena kan pas ngerekam pasti ada yang salah, ada yang nggak bener. Jadi udah saya pilih dan gabungin di satu folder ini. Saya pilih shot yang pertama, kita pilih tambah. Ini di awalannya belum benar, jadi harus saya potong. Nah, di sini saya potong, klik, kemudian pilih bagi ini. Yang nggak kepake, ini saya buang. Karena saya nggak pakai audionya di sini, jadi saya akan bisukan aja. Bagian drop ini saya pengen ada transisi, jadi saya cut di sini. Selanjutnya kita bisa memasukkan audionya. Pilih suara, pilih dari perangkat ya. Saya ngambil karena sudah saya simpan di handphone saya ini, dan kita bisa mencari file namanya, pilih plus. Nah, saya pengen pas di drop sini, ini ganti gambar. Jadi di sini saya akan mengatur kecepatannya. Ada yang saya slow motion sedikit dan juga ada yang saya percepat. Kita bisa menggunakan kurva untuk mengatur speednya. Di bagian drop sini pengen saya cepetin ya, dan di bagian sini saya slow mo-kan. Di sini saya akan tambah gambar. Di sini juga saya atur kecepatannya, sama pakai kecepatan, pilih kurva. Jadi saya tambahkan footage lain, potong, buang bagian yang nggak perlu biasa. Saya juga mau slow motion. Pakai slow motion gini aja biar gampang. Di sini juga pengen saya agak zoom in ke coklat yang menetes ini ya. Jadi saya pilih keyframe ini buat zoom secara manual. Tambahin footage yang muter ini. Di sini saya juga pengen agak sedikit atur kecepatannya. Oke, shot terakhir saya masukin, tambah, sip. Overall udah selesai ya untuk penempatan footage-nya, tinggal polesan-polesan terakhirnya aja, kasih sound effect, kasih efek-efek yang lain. Nah, di bagian sini saya pengen tambahin sound effect ya, wush kayak gitu. Jadi saya pilih efek, kemudian saya sudah memilih favorit ya. Nah, ini teman-teman juga bisa mencarinya di efek ya, audionya. Misal kalau suaranya masih agak kekencengan, volumenya bisa diturunin. Nah, di bagian sini saya pengen ada semacam transisi ya. Nah, di sini karena semacam kayak muter sekalian, ada transisi muter juga. Jadi di sini juga saya kasih efek suara. Di sini juga saya kasih transisi. Di bagian belakang ini saya pengen ada efek blur ya. Jadi setelah blur sebenarnya bisa kasih logo ya. Cuman di sini saya nggak kasih logo karena saya nggak punya logonya. Gampang, tinggal pilih efek, kemudian pilih efek video dan pilih dasar. Iya, jadi blur sampai terakhir. Tangga terakhir saya pengen kasih filter warna ya, ya semacam kayak koreksi-koreksi warna gitu. Saya pilih bubuk talas ini, kita juga bisa mengatur intensitasnya, kemudian kita juga bisa menyesuaikan, misal kecerahannya, kontrasnya, saturasi, shadownya. Udah cukup kayak gini aja. Nah, ini juga bisa kita tarik ya, semacam layer adjustment lah ya, bisa kita tarik sampai akhir secara otomatis. Nanti di akhir ya coloringnya sama,
Kalau misal ada yang masih agak beda coloringnya, bisa kita potong di sini. Nah, di sini kita sesuaikan lagi untuk warnanya. Oke. Kalau udah selesai ya tinggal kita ekspor aja. Kita bisa pilih ukurannya. Oke, itu tadi pembahasan bagaimana membuat video pendek dengan menggunakan handphone aja, dengan menggunakan HP aja, benar-benar pakai HP ya, dengan tambahan-tambahan alat-alat seadanya tadi. Tentunya kalian juga bisa mengembangkan ide-ide kreatif dipadu-padankan dengan trik-trik yang tadi. Nextnya kira-kira kita mau bahas apa lagi nih di Evermost? Komen di bawah. Oh ya, buat kalian yang mau dapat omset 100 juta cuma modal HP aja, yuk join jadi reseller Evermost. Langsung cek aja di aplikasi Evermost. Cukup sekian dan sampai jumpa. Bang. 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 Bang.